Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substansif. Konsep dasar, sifat dan tujuan. Sampling audit adalah menerapkan prosedur pengauditan atas dua unsur dalam suatu populasi kurang dari 100% seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan atau mengevaluasi sejumlah karakteristik populasi. Selanjutnya ada ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Auditor dimungkinkan atau menerima sejumlah ketidakpastian dalam pengujian substansif apabila waktu dan biaya memeriksa unsur-unsur dalam populasi menurut pertimbangannya akan lebih besar daripada akibat kemungkinan menyatakan pendapat keliru dari hasil pemeriksaan hanya pada data sampel. Sampling audit dalam pengujian substansif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko non-sampling yang berkaitan dengan pengujian substansif adalah risiko keliru menerima, risiko pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening yang berisi salah saji materi, padahal kenyataannya saldo rekening telah salah saji secara material. Selanjutnya ada risiko keliru menolak atau risiko alfa. Risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening yang berisi salah saji material, padahal kenyataan saldo rekening tidak berisi salah saji secara material. Seterusnya ada pendekatan sampling statistik. Terdapat dan pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substansif, yaitu ada sampling probabilitas proporsional dengan ukuran PPU dan sampling variabel klasik. Selanjutnya, perbedaan pokok antara kedua pendekatan di atas adalah bahwa sampling PPU berdasarkan pada teori sampling tersebut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Selanjutnya ada sampling probabilitas proporsional dengan ukuran. Sampling PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut atau menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat defisiasi. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substansif terhadap transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan pada pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi dan terutama akan berguna dalam pengujian. Yang pertama itu ada piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Selanjutnya ada investasi dalam surat berharga, pengujian harga persediaan apabila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Selanjutnya ada tambahan pada aktiva tetap. Rencana sampling. Tahap-tahap dalam suatu rencana sampling PPU serupa tapi tidak persis sama dengan tahapan yang digunakan dalam sampling atribut. Tahapan ini sebagai berikut adalah menetapkan tujuan rencana, merumuskan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel,
Dan selanjutnya adalah mengevaluasi hasil sampel. Menetapkan tujuan dan rencana sampel adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Arti laporan keuangan yang dibuktikan sampel bergantung pada produser yang diterapkan atau unsur sampel yang bersangkutan. Baru itu merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling dalam sampling PPU adalah rupiah individu atau populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Selanjutnya adalah faktor kendala risiko menerima yang telah ditetapkan. Dalam menempatkan tingkat risiko salah menerima yang dapat diterima auditor harus mempertimbangkan 1. Tingkat risiko audit yang ditetapkan auditor bahwa salah satu saji material tidak akan terdeteksi. Yang kedua, tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada hasil pengujian detail dan prosedur analisis. Selanjutnya adalah salah saji bisa ditoleransi. Adalah kemaksimuman salah saji yang diterima atau berada dalam suatu rekening sebelum hal itu dipandang sebagai salah saji material. Selanjutnya adalah jenis-jenis sampling variabel klasik. Dalam sampling variabel klasik adalah MPU, selisih, dan risiko. Keuntungan dan kerugian memakai sampling variabel. Keuntungan yang pokok, jika diperlukan sampel mudah diperluas bila dibandingkan dengan sampling PPU. Saldo nol dan saldo biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Selanjutnya, apabila terdapat perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor akan dapat terpengaruhi dengan ukuran sampel yang kecil dibandingkan dengan sampling PPU. Kerugian yang utama adalah sampling variabel klasik boleh kompleks daripada sampling PPU. Umumnya, auditor membutuhkan bantuan komputer merancang sampel dan efisiensi dan mengevaluasi dari sampel atau menentukan ukuran sampel. Auditor harus memiliki estimasi dan standar deviasi dari berbagai karakteristik dan populasi. Sampling non-statistik dalam pengujian substansif, menentuan ukuran sampel. Pertimbangan yang cermat sangat diperlukan dalam perancangan sampel agar dicapai sampel yang efisien dan efektif. Evaluasi hasil sampel. Ada 2 metode yang lazim digunakan atau memproduksi salah satu saji dalam sampling dan statistik. Membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dan populasi yang termasuk dalam sampel. Mengalihkan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah audit dan populasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.